Terus kemudian ada bahan bacaan juga, mungkin belum optimal untuk menggunakan LMS. Nanti sedikit demi sedikit saya lengkapi di LMS-nya. Kalau untuk hari ini mungkin belum optimal ya. Terus harusnya di RPS kan ada kuis. Nah, mungkin bukan kuis. Untuk kuisnya itu nanti saya gabung dengan topik protozoa aja. Jadi nanti nilainya di komposisinya lebih besar. Sekaligus aja nanti helmin dan protozoa gitu kuisnya. Nah, yang sekarang mungkin nanti ada penugasan untuk melengkapi lembar kerja tentang struktur cacing gitu ya. Tapi mungkin dikumpulinnya minggu depan kok gitu ya. Nanti saya share di grup WA gitu. Oke, saya akan share screen dulu sebentar. Share screen-nya di mana ya ini? Oh ya. Oh, sebentar. Ternyata masih ada WA. WA grupnya masih ada. Oke, saya matikan dulu. Ya, saya akan matikan kamera saya. Ini mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Bisa ya. Bentar, saya besarin dulu speaker kalian supaya saya bisa mendengar suara kalian. Oke. Oke, kita lihat hari ini kita akan membahas mengenai masalah parasit nih, parasit cacing ya, dan gambaran umum mengenai masalah kesehatan yang diakibatkan oleh adanya paparan terhadap cacing ini. Jadi kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi memang basic nursing science ini khusus membahas penyebab-penyebab penyakit, baik yang bisa dilihat dengan mata tanpa menggunakan mikroskop, dan juga yang menggunakan mikroskop. Nah, hari ini kita membahas cacing. Nah, cacing ini ada yang bisa dilihat dengan jelas oleh mata, tapi karena tipenya ada beraneka ragam, jadi ada yang kecil sekali, ada juga yang sangat panjang dan terlihat jelas gitu ya. Jadi kita lihat macam-macamnya agar kita punya bayangan oh ini toh macam-macam penyebabnya. Kenapa yang satu sakitnya lebih kelihatan parah, sedangkan yang lainnya mungkin tidak bergejala gitu. Jadi dari situ kita bisa membayangkan bedanya ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ilmu helmintologi gitu ya. Helmintologi itu asal katanya dari helmin yang berarti cacing. Jadi helmintologi ini adalah ilmu yang mempelajari cacing yang hidup sebagai parasit pada manusia. Nah, tentunya pada pembahasan ini kita akan lihat tipenya beraneka ragam ya, bukan hanya sekedar cacing yang biasa kita lihat di tanah kalau lagi nanam pohon gitu ya. Jadi cacing-cacing yang biasa kita lihat di tanah kalau lagi nanam pohon itu justru malah nggak ada di dalam tubuh manusia gitu ya. Walaupun ada kemungkinan kalau kita terpapar cacing dari tanah itu bisa aja sih masuk kalau lingkungannya cocok. Tapi yang menyebabkan penyakit justru bukan tipe persis seperti yang ada di tanah kalau kita lagi nanam pohon gitu ya. Walaupun itu saudara sepupunya gitu ya. Nah, jadi cacing ini kita semua tahulah cacing itu seperti apa ya. Sel tergolong multiseluler, selnya banyak, dengan tubuhnya simetris bilateral.
Nah, simetris bilateral ini maksudnya kalau dia dibelah tengah, gitu dipotong tepat di tengah-tengah dan terbagi dua, gitu ya, maka dia akan menghasilkan bagian yang sama dan sebangun. Itu namanya simetris bilateral, gitu. Lalu khusus untuk yang mengakibatkan penyakit pada manusia, kita menyebutnya endoparasit ya. Kalau parasit itu kan namanya numpang hidup gitu kan. Jadi dia numpang makan, numpang tinggal gitu ya. Ya namanya juga numpang hidup, itu namanya parasit gitu. Pasti kan kalian juga suka kalau sama teman-temannya yang ngerasa kayak gitu suka bercanda ya, lo parasit lo gitu ya. Nah, itu cacing seperti itu. Nah, karena ini pembahasan khusus cacing yang hidup di dalam tubuh manusia, maka kita menyebutnya sebagai endoparasit. Artinya dia ada di dalam tubuh manusia, endo ya, untuk numpang hidup. Ada 2 filum yang bisa ditemukan hidup di dalam tubuh manusia, itu di filum Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Kedua film ini tentunya berbeda pada strukturnya terutama ya. Jadi strukturnya berbeda sehingga bisa kita bedakan kemampuannya untuk mengambil makanan dari inangnya, penularannya, daur hidupnya juga berbeda. Ada sedikit perbedaan gitu. Jadi kalau untuk yang film Platyhelminthes itu ada 2 kelas. Artinya bukan kelas A1, 2, 3 ya. Itu ada yang bocor. Mohon maaf nih, saya nggak bisa ngeliatin satu persatu siapa aja yang bocor karena akan membuang waktu kalau misalnya saya mutin. Jadi harus sadar sendiri ya yang bocor. Nah, ada 2 kelas Platyhelminthes, itu Cestoda dan Trematoda. Nah, ini yang akan kita lihat pada hari ini. Apa sih yang dibahas sama Bu Yowa ini gitu ya. Terus ada juga film yang Nemathelminthes, itu kelasnya Nematoda. Nah, ini banyak banget yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Jadi kalau kita eksplorasi tentang parasit cacing ini, sebenarnya tipenya banyak. Cuma saya pilihkan yang pokok-pokoknya sering ditemukan di Indonesia, gitu. Karena kan tidak semuanya banyak ditemukan di Indonesia, gitu. Kadang di Indonesia juga di daerah yang industri pertambangan ataupun daerah perkotaan yang bersih, itu jenis cacing yang umumnya ditemukan di situ juga berbeda, gitu. Jadi apalagi ke luar negeri gitu ya, mungkin ke Afrika dan lain-lain gitu kan, banyak banget itu cacingnya. Nah, tapi kan tidak semuanya sering kita temukan di Indonesia gitu. Jadi saya pilih saja karena kalau dibahas semua bisa jadi satu mata kuliah sendiri ya, bukan cuma 1 hari pembahasannya gitu. Nah, ini kalian kalau ada yang mau diklarifikasi boleh silahkan ya, langsung aja ditanyakan kalau misalnya mau diklarifikasi. Kita lihat, tadi kita udah bahas bahwa yang akan kita lihat ada 2 filum, yaitu Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Kita mempelajari 2 film ini agar kita tahu penempatan strukturnya ya, dia masuk dalam kelompok yang mana. Ini akan memudahkan pada saat kalau misalnya kalian mau memperdalam mempelajarinya nanti, misalnya ya, untuk pengobatan dan pencegahan penyakitnya, gitu. Nah, untuk Platyhelminthes itu cacing pipih. Cacing pipih ini juga tipenya ada 2 macam yang berbeda. Gitu. Dari slide ini kita tahu dari cacing pipih ini terbagi lagi jadi 2 kelas kan. Itu kelas Trematoda dan Cestoda. Trematoda itu yang seperti daun, jadi dia gepeng gitu ya, mungkin mirip lintah. Kalau kalian nanti lihat gambarnya, di slide berikutnya ada gambarnya ya. Mirip lintah, tapi bukan lintah ya. Jadi dia cacing dan ukurannya jauh lebih kecil gitu. Karena pipih ya tidak memiliki rongga badan baik Trematoda maupun Cestoda. Jadi nggak ada rongganya.
Kemudian untuk yang cestoda itu pipih juga, tapi panjang seperti pita. Jadi kalau pernah belajar cacing pita, maka dia masuk dalam golongan cestoda ini, gitu. Dan alat pencernaannya tidak sempurna dan tidak ada pada cacing platyhelminthes ini. Bukan berarti dia tidak mengambil zat nutrisi ya, dia mengambil zat nutrisi, tetapi struktur di badannya itu tidak bisa dibilang sebagai alat pencernaan gitu. Kalau alat pencernaan kan jelas dia mengambil, terus ada proses cerna di situ, baru kemudian dikeluarkan, diekskresikan. Kalau ini enggak, gitu. Jadi dia hanya punya semacam saluran ekskresi gitu untuk mengeluarkan zat sisanya. Cacing ini bersifat hermafrodit. Nah, kalau hermafrodit itu artinya tidak bisa dibedakan dengan jelas jantan dan betinanya. Jadi dia berfungsi sebagai jantan dan berfungsi sebagai betina gitu. Ya, kalau yang namanya hermafrodit kayak gitu. Kalau dia jantan dan betina jelas, jadi bisa dibedakan. Yang ini jantan, yang ini betina gitu. Itu jelas ya. Kalau hermafrodit itu nggak bisa diidentifikasi. Ini jantan apa betina ya gitu. Nah itu namanya hermafrodit. Jadi jantan dia bisa, betina juga dia bisa. Jadi yang kalau yang kayak gitu berarti mirip cacing ya. Nah untuk yang kelas lainnya adalah Nematelmintes, itu kelas nematoda. Nah ini lebih gampang dibayangkan. Pada kelas nematoda ini adalah bentuk cacing seperti yang kita tahu cacing gitu. Dia bentuknya ada rongganya gitu memanjang. Jadi kita bisa tahu itu cacing gitu ya. Nah kadang ada garis-garisnya kan, kadang cacing ada yang ada garis-garisnya, ada juga yang enggak gitu. Nah ini dua-duanya sih bersifat parasit bagi manusia dan juga bagi hewan, karena kita tahu kadang kan mamalia lain juga cacingan gitu ya, kayak kucing, terus sapi, kuda, babi, tikus, itu kan anjing, itu kan juga cacingan gitu ya. Nah, untuk penularan cacing ini penting sekali nanti dipahami mengenai daur hidupnya ya. Biasanya kalau kita membicarakan parasit, maka ada beberapa hal yang harus istilah ya, yang harus dipahami. Yang pertama adalah host. Host itu inang maksudnya. Ya, jadi inang tempat tinggalnya yang ditumpangin sama parasit ini. Dalam hal ini yang menjadi inang atau host itu adalah manusia ataupun mamalia hewan lainnya. Lalu kemudian ada juga vektor. Vektor itu zat bukan zat ya, organisme perantara. Jadi bisa berupa serangga. Nanti pembahasan tentang serangga ada lagi sendiri di topik lainnya ya di mata kuliah ini. Itu dia sebagai vektor. Bisa juga bukan serangga. Jadi mamalia lain pun bisa, atau malah siput gitu ya, siput air itu juga bisa jadi perantara. Jadi itu namanya vektor gitu. Nah, penularannya yang paling umum adalah melalui tinja. Ini yang paling banyak. Ya, jadi kontaminasi terhadap tinja atau feses yang mengandung telur cacing. Nah, ini seringkali terjadi pada makanan-makanan yang mungkin tidak bersih, nggak sengaja kemakan karena dia terpapar oleh telur cacing gitu. Kebanyakan metode ini kadang dibawa oleh lalat, ya, lalat bisa. Terus atau dia emang nggak bersih gitu pada saat mengolah makanannya. Kemudian melalui tanah. Nah, kalau melalui tanah ini kemungkinan di situ ada larva. Karena kalau ya orangnya rajin cuci tangan sih harusnya enggak juga gitu. Cuma kadang kalau kita misalnya kerjanya berkebun, terus kemudian tidak memakai sepatu yang tertutup baik, ada beberapa jenis cacing yang larvanya bisa menembus kulit gitu. Jadi misalnya kayak kerja di sawah gitu ya, atau di yang ada airnya gitu, habis banjir misalnya, jadi juga bisa
beberapa larva yang mungkin ada di situ menembus kulit dan akhirnya akan hidup di dalam tubuh orang tersebut gitu ya. Kemudian melalui arthropoda atau vektor, tadi udah kita bahas ya. Vektor ini macam-macam sih, bisa serangga, nyamuk, kecoa gitu ya. Bisa juga yang lainnya. Penularan melalui siput juga bisa. Jadi nanti kita lihat di slide berikutnya ada beberapa jenis cacing yang stadium infektifnya itu ditularkan melalui siput. Siputnya itu siput air ya, bukan siput gede keong yang kayak keong emas itu gitu. Tapi siput air mungkin kalau kalian punya kolam ikan bisa pernah perhatiin gitu di dinding-dinding kolam itu kan kadang ada siput-siput kecil tuh yang warna putih ya. Kadang suka, kalau kalian perhatiin mungkin ada yang pernah lihat, ada juga mungkin yang belum. Nanti kapan-kapan kalau ngelihat kolam ikan itu perhatiin deh di pinggir-pinggirnya itu ada siput kecil ya, bukan gede kayak siput yang dibikin kosmetik sama Korea itu, bukan. Tapi siput-siput kecil warnanya putih. Nah, itu dia juga menjadi perantara untuk stadium infektif dari cacing, entah itu larva apa telurnya gitu ya. Nah, kebanyakan yang melalui siput ini ditularkan oleh sayur-sayuran yang tumbuh di dalam air. Gitu. Jadi kan kadang ada orang yang suka membudidayakan sayuran gitu di kolam air ya. Nah, di dalamnya itu ada larva atau telur cacing di batang-batangnya sayur itu. Terus kemudian membersihkannya nggak bersih, apalagi kan kalau sayuran enaknya dimakannya nggak terlalu matang gitu kan. Dan orang Indonesia senangnya lalapan. Ya, jadi kalau ngebersihnya nggak bersih, di dalam batangnya itu ada telur atau larva cacing ya bisa masuk dari situ gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian melalui daging hewan. Nah, daging hewan ini juga sebenarnya sih kalau dimasak dengan lama dan panas itu telur-telur itu mati ya. Tapi kan kadang ada orang yang suka kayak misalnya steak aja. Steak itu ada yang kayak orang bule itu atau orang Eropa mungkin yang katanya medium rare gitu ya. Medium rare itu kan berarti ada setengah matang, tengahnya masih basah gitu ya. Nah, itu justru yang berpotensi untuk menularkan parasit-parasit seperti ini gitu. Beda kalau kayak orang Padang itu kan senangnya rendang ya. Nah, rendang itu tahu sendiri masaknya sampai 5 jam ya, dipanasin, dibolak-balik sampai 5 jam. Itu semua bakteri, telur semuanya pada mati. Ya, karena udah lama banget ya kepanasan. Dimasak selama 5 jam gitu. Jadi kalau misalnya diare atau cacingan dari rendang itu bukan karena masaknya, tapi pada saat dia pengolahan penyajiannya. Ada mungkin dipegangnya dengan tangan yang kotor, ditempatin pada tempat yang tidak bersih gitu ya. Tapi kalau dari dagingnya sendiri sebenarnya kalau dimasak dengan matang dalam waktu yang lama telur-telur itu mati gitu. Oke, kita lihat morfologinya ya. Kalau kita belajar morfologi itu kan maksudnya struktur gitu ya. Jadi morfologi dari Platyhelminthes dan Nemathelminthes ini bisa kita bedakan gitu ya. Bentuknya pasti beda gitu. Yang satu itu gepeng, satunya lagi bentuknya silindris gitu kan. Alat reproduksi untuk yang Platyhelminthes itu banyak yang hermafrodit, nggak bisa dibedakan jantan atau betina. Sedangkan kalau yang Nemathelminthes ini bisa dibedakan jantan dan betinanya gitu. Jadi bisa dibilang spesies yang Nemathelminthes ini lebih maju ya dibandingkan dengan yang Platyhelminthes. Begitu juga dengan alat pencernaan yang Platyhelminthes tidak sempurna, sementara yang Nemathelminthes itu sudah berupa alat pencernaan seperti cacing pada umumnya ya. Untuk rongga tubuh pastinya beda
yang platyhelminthes tidak ada, yang nematelminthes ada karena bentuknya silindris gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada boleh, silahkan. Ini kalau saya yang jadi hostnya, kalian nggak bisa ngerekam ya. Kasian juga ya. Apa untuk selanjutnya kalian aja yang jadi hostnya? Saya baru teringat dan memperhatikan. Baiklah, kalau mau merekam masing-masing ya, silahkan aja. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan untuk cacing yang menginfeksi manusia ya, Bu? Bentar, Danela. Itu suaranya nggak kurang kedengeran. Bisa lebih jelas nggak? Baik, bisa, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, gimana? Halo? Siapa tadi, Danela ya? Benar nggak? Kok jadi menghilang dia? Apa saya yang menghilang? Yang lainnya masih bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Masih, Bu. Oke. Tadi yang mau bertanya siapa, Danela? Iya, Bu. Oh ya. Gimana? Nggak jadi? Halo? Silahkan, Danela. Nggak ada suara ya? Oke deh, saya lanjut aja dulu ya. Saya nggak bisa dengar suaranya. Nanti kalau mau ditanyakan di chat juga boleh, atau kalau mau ngomong juga boleh. Tapi yang ini suaranya nggak ada. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, kita lihat tadi sampai di sini. Tempat hidupnya, ya kita penting untuk memahami tempat hidup dari si parasit ini supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan ataupun juga penyuluhan pada orang-orang yang mungkin terpapar atau menderita penyakit ini, gitu. Jadi supaya kita bisa kasih tahu, makanya kita belajar dulu kira-kira daur hidup dan tempat hidupnya di mana, gitu kan. Untuk yang trematoda, dia sebagian besar hidupnya di dalam usus atau jaringan paru dari hostnya. Artinya gini, dia nggak bisa hidup di luar dengan baik. Ya, jadi walaupun mungkin dia bisa hidup di luar, tapi nggak lama, nggak bertahan lama hidupnya, tidak seperti kalau dia menumpang pada mamalia. Mamalia itu termasuk di manusia ataupun hewan lainnya. Jadi kalau misalnya dia keluar misalnya di tanah gitu ya, dia akan cepat mati karena lingkungannya nggak sesuai. Bisa sih bisa, tapi nggak lama hidupnya. Makanya dibilang manusia itu host utamanya, gitu, tempat utama dia numpang hidup. Dan mungkin tidak selalu di dalam usus ya, jadi di seluruh jaringan bisa. Sebenarnya cacing itu dia melihat di mana yang lingkungannya sesuai, makanya tipenya ada macam-macam. Jadi ada cacing yang misalnya dia lebih bisa hidup di aliran di pembuluh darah, ada juga cacing yang bisa hidupnya di liver gitu atau hati, ada juga cacing yang bisa hidupnya di paru-paru gitu. Jadi nggak selalu ada di dalam usus sebenarnya gitu. Dan trematoda ini memerlukan siput selaku hospes perantaranya ya. Kemudian yang jenis cestoda ini juga masih cacing pipih. Nah, ini baru yang ditemukan banyak di dalam usus gitu. Ini adalah cacing pita ya, yang seperti yang kita tahu, cacing pita. Jadi kontaminasi terhadap cacing pita ini biasanya seringnya disebabkan karena makan daging dari hewan lain, gitu, misalnya sapi atau babi gitu. Kemudian yang nematoda
Nematoda ini juga sama, bisa hidup di dalam usus, ada di dalam darah, ada di dalam limfe atau jaringan lainnya. Nanti kita lihat jenisnya ada beberapa macam, dan ada yang membutuhkan nyamuk agar larvanya itu bisa menginfeksi manusia. Jadi bukan hanya virus ya, kalau demam berdarah itu kan virus. Malaria juga bukan cacing ya, malaria itu protozoa ya. Kemudian ada juga nih sekarang ternyata cacing gitu ya, yang mungkin pernah dengar penyakit kaki gajah, filariasis, itu disebabkan penularan larva cacing melalui nyamuk. Ya, itu yang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat satu persatu dari jenis cacing yang tadi kita udah bahas ya. Ngos-ngosan ya ngomongnya. Oke, sebentar, saya bernafas dulu bentar ya. Untung jadwalnya hari Selasa. Kalau kemarin saya masih menggigil demam. Oke, lanjut kita bahas cacing platyhelminthes. Tadi kita udah lihat bahwa cacing ini ada trematoda, ada cestoda. Jadi kedua jenis ini yang akan kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian searching di internet macam-macam platyhelminthes itu ada 3 ya. Ada cestoda, ada trematoda, ada tubellaria. Cuma yang tubellaria ini dia bukan parasit pada tubuh manusia. Artinya kalau dibilang bukan parasit, kenapa emangnya dia nggak bisa tertelan sama kita gitu ya misalnya. Kalau nggak sengaja tertelan gimana Bu gitu. Lingkungan tubuh kita nggak sesuai dengan kebutuhannya untuk hidup. Jadi kalaupun dia tertelan itu kebanyakan mati ya karena nggak bisa hidup. Jadi yang bisa hidup hanya cestoda dan trematoda. Gitu. Kalau tubellaria walaupun tidak sengaja masuk ke dalam tubuh manusia, dia tetap tidak bisa hidup karena lingkungannya tidak sesuai. Makanya tidak kita bahas di sini, kecuali kalau kita jurusan biologi, mungkin akan kita bahas. Tapi karena kita jurusan yang mempelajari yang menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan pada manusia, maka tubellaria ini tidak termasuk golongan parasit penyebab penyakit pada manusia. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang cestoda. Cestoda ini cacing pita yang panjang ya. Kalau trematoda tidak. Ini biasanya lebih gampang dibayangkan karena mungkin dulu waktu SMK sudah pernah belajar. Cestoda ini punya kepala. Kepalanya itu disebut scolex ya. Leher dan badan strobila. Strobilanya itu tersusun banyak segmen yang disebut proglotit. Nah, ini mungkin pernah dengar dulu waktu belajar biologi ya. Jadi proglotit ini sebenarnya juga berupa anak-anaknya gitu ya. Kemudian skolexnya atau kepalanya cestoda ini dia punya alat hisap. Jadi dan ada yang punya kait. Jadi dia bisa nempel di permukaan membran mukosa mamalia yang dia tumpangi. Gitu. Jadi bisa di manusia ataupun hewan mamalia yang menjadi hostnya. Jadi itu ciri khas dari yang kelas cestoda ini, gitu. Dia ada skolexnya dan di skolex itu ada alat hisap dan ada juga yang punya kait. Jadi dia bisa menempel dengan kuat di dinding mukosa usus yang dia tumpangi. Nah, biasanya ini salah satu jenisnya ya.
cacing pita yang hidup pada babi. Kenapa dia hidup di babi? Kenapa nggak di sapi? Karena lingkungan. Jadi gini kan, makhluk hidup itu akan hidup di tempat yang bisa mendukung dia hidup dengan baik, gitu, dan tidak semuanya sama, gitu. Jadi makanya yang spesiesnya Taenia solium ini dia memang lingkungan yang cocok untuk hidup adalah di dalam ususnya babi, gitu. Jadi makanya dia banyak ditemukannya di situ, gitu. Nah, di dalam tubuh manusia dia juga cocok sama, gitu. Hidupnya di dalam yeyunum ya, usus halus. Nah, ini kepala skoleksnya bisa kelihatan di gambar. Ada kaitnya ya. Jadi kalau kalian lihat itu ada penghisapnya, mulut penghisapnya, dan juga kaitnya. Ini gambarnya diperbesar. Pastinya gambar ini lebih besar daripada cacingnya, gitu ya. Kalau cacingnya mah kecil, cuma panjang. Jadi di dalam usus dia bisa sampai 3 meter kalau dia hidup dengan baik. Ya, dan saking cocoknya dia di dalam usus, bisa hidup sampai 25 tahun lamanya di dalam usus sepanjang hidupnya manusia. Bayangin aja ya kalau misalnya dia masuk mulai dari SD ya sampai udah jadi emak-emak, itu dia masih ada di situ cacingnya. Atau misalnya pada saat remaja masuk sampai jadi dewasa menjelang lansia dia masih ada di situ cacing kalau tidak diatasi, gitu. Jadi seperti itulah kenyamanannya untuk menumpang. Nah, tentunya efeknya apa sama manusia? Ya namanya ada yang numpang berarti ikutan makan di situ, gitu ya. Terus juga kan mengganggu fungsi, gitu, karena dia tinggalnya di dalam usus pasti kan panjang ya, mungkin bisa menggumpal, menyumbat ya, menyumbat saluran cerna. Terus kaitnya itu akan mengiritasi mukosa usus, jadi orang itu punya gangguan pencernaan terus menerus selama ada cacing itu di sana, gitu. Ya, jadi itu efeknya. Lalu kita lihat di sebelah kanan itu daur hidupnya. Daur hidup ini penting untuk dipahami karena untuk memutus mata rantainya supaya tidak menginfeksi manusia, gitu. Jadi biasanya penularannya ini melalui telur ya. Memang awalnya sih dari manusia, kalau telur itu keluar bersama tinja dan tinjanya ini termakan oleh babi atau manusia lain, maka dia akan hidup juga lagi tumbuh di situ. Terus kemudian dari babi ini dikeluarin atau dia manusia ini memakan babi karena di kista dari cacing ini bisa masuk ke dalam sela-sela jaringan daging dan organ di hewan ini. Makanya tadi saya bilang apalagi kalau hewan ini diolahnya sebelum dimakan itu tidak dengan matang yang benar, maka kemungkinan masih hidup kistanya dan termakan oleh manusia. Jadi dia masuklah ke dalam tubuh manusia dan hidup di dalam usus, gitu. Nah, ini penting untuk dipelajari. Artinya kalau ada orang yang menderita parasit ini, bisa kita kasih tahu jangan makan babi, atau kalaupun mau makan babi itu pastikan itu diolah dengan baik, gitu. Ya, kalau umat Islam kan pastinya tidak makan babi. Tapi di sapi juga ada, gitu. Jadi intinya itu. Kemudian, nah ini yang di sapi. Perbedaannya hanyalah yang di sapi ini tidak ada kaitnya. Jadi kalau ada kaitnya ini kan dia bisa mengiritasi mukosa usus lebih cepat, ya, karena kan dia nempel dan luka, gitu. Ususnya nempel terus luka, gitu. Nah, jadi gangguan pencernaannya mungkin lebih kelihatan jelas dibandingkan dengan yang sapi.
Kalau yang sapi dia juga punya alat hisap sama, cuma memang tidak ada kait. Jadi dua-duanya sih nggak ada yang bagus ya. Cuma karena tidak ada kait, maka iritasi yang ditimbulkan tidak sama dengan yang Taenia soli. Hidupnya sama-sama di usus halus, dan bisa sampai 10 tahun juga lamanya. Nah, ini justru Taenia saginata itu panjang badannya bisa 24 meter. 24 meter. Rumah kalian panjangnya 24 meter, enggak? Lebih panjang dari pagar rumah ya. 24 meter panjangnya gitu, dan ini sangat berbahaya sekali karena masa ususnya lebih panjang cacingnya daripada ususnya gitu kan. Ini pasti akan mengganggu pencernaan orang tersebut. Nah, ini penularannya mirip ya. Jadi dari telur cacing itu ada di sebelah kanan. Terus termakan oleh sapi atau manusia. Terus kemudian sama ada kistanya yang ada di dalam daging. Kalau tidak dimasak dengan sempurna, maka bisa termakan lagi oleh manusia dan menetas di dalam usus manusia. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, itu untuk cestoda. Ada yang mau ditanyakan? Untuk cestoda ada beberapa tipe sih, tapi saya hanya membahas 2 karena 2 ini yang paling sering ditemukan. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan lanjut. Untuk trematoda, ya, trematoda ini juga punya alat hisap, cuma kalau dari struktur nanti bisa kita lihat dia lebih kecil ya. Jangan dibayangkan seperti cestoda tadi, gitu. Nah, ini ada di bagian kepalanya, nanti strukturnya kita lihat di slide berikutnya. Di daerah perutnya dia juga punya alat hisap. Alat hisap ini penting untuk dia mengambil nutrisi ya atau makanan dari si hostnya, dari inangnya. Dan karakteristiknya semuanya bertelur lah ya, yang namanya si cacing pasti dia bertelur. Kecuali yang jenisnya cystosoma katanya, bertelur juga yang cystosoma. Trematoda ini beberapa telurnya bisa menjadi larva di dalam air. Makanya dia ada host perantaranya, yaitu siput atau keong air tadi yang saya bilang. Jadi keong air ya. Makanya kalau main di kolam atau main di tambak ikan gitu ya, hati-hati masukin kaki kalau nggak pakai penutup sepatu bot gitu, karena takutnya ini terpapar sama larva dari cacing ini gitu. Trematoda ini dikelompokkan menjadi beberapa kelas lagi. Jadi ada yang trematoda usus, ada yang hati, ada yang paru, ada yang darah. Dan dari pengelompokannya ini bisa kita bayangkan bahwa jenis trematoda ini tidak semuanya hidup di dalam usus hostnya, gitu ya. Jadi ada yang di dalam hati, ada yang di dalam paru, gitu. Ada juga yang di dalam darah. Makanya tidak semuanya bisa dibayangkan hidupnya di dalam usus gitu ya, nggak semuanya. Jadi kita mengubah mindset bayangan kita tentang cacing. Tidak semuanya. Oke, kita lihat. Nah, ini yang trematoda yang pertama. Kita lihat di sini itu Fasciola hepatica. Jadi nadi namanya aja yang belakangnya ada kata-kata hepatika. Bisa kita bayangkan bahwa cacing ini hidup di dalam liver dan kecil, ya
tidak panjang seperti cacing pita tadi. Ini kecil, walaupun ini gambarnya mirip dengan lintah, tapi tidak sebesar lintah. Dia sangat kecil sekali, hanya beberapa milimeter ya. Cuma kalau diperbesar akan kelihatan struktur seperti ini. Jadi kita lihat kalau di gambar yang sebelah kiri itu ada namanya aja cacing trematoda, dia pipih, mirip sama lintah, ada penghisapnya tuh. Lihat di situ untuk sekumnya aja itu panjangnya hanya 3 mm. Bisa dibayangin kecil banget ya panjang sekumnya 3 mm. Jadi kurang lebih cacing ini paling panjangnya sekitar 1 cm atau paling gede 2 cm ya, mungkin nggak sampai 2 cm. Jadi pendek ya. Nah, cacing-cacing ini paling banyak ditemukan di jaringan hati, walaupun bisa juga ada di dalam saluran empedu dan kandung empedu. Cuma kan kalau kita bayangin strukturnya, saluran empedu dan kandung empedu itu kan memang berhubungan dengan hati, ya kan, berhubungan dengan liver, gitu. Jadi ya emang dia adanya di area itu, gitu. Bahkan di ductus pancreaticus juga dekat dengan hati, gitu kan. Nah, infeksinya pada manusia bagaimana? Kalau mengkonsumsi sayuran mentah ataupun juga mungkin makan dari hatinya si mamalia lain yang mengandung cacing ini, gitu, yang ada larvanya. Kalau tidak ya tidak. Cuma yang paling sering karena yang harus diwaspadai adalah perantara dari siput ini yang di sebelah kanan bisa kita lihat. Jadi di kolam air itu kalau ada telur cacing ini, dia bisa berubah menjadi larva. Larvanya itu namanya Cercaria ya. Cercaria ini larva infektif ya. Jadi dia bisa berubah menjadi metacercaria. Terus berenang, dia menyelinap di antara sayur-sayuran yang ada di dalam air gitu. Terus karena dibersihinnya tidak sempurna atau dimasaknya tidak sempurna, si larva cacing ini masih hidup pada saat dimakan gitu. Dan cacingan lah orang itu. Oke, nah yang ini kita bisa lihat yang hidup di dalam darah. Cystosoma namanya. Kita perhatikan bentuknya. Nah, itu di situ ada jantan dan betina yang dalam satu tubuh. Tapi di situ bisa dibedakan ya. Yang jantan yang mana, yang betina yang mana. Jadi kita nggak bilang ini hermafrodit murni karena bisa dibedakan jantan dan betinanya gitu. Jadi dia kawin sendiri, si jantan dan si betinanya. Nah, ini juga sama penularannya melalui siput. Ya, jadi ada banyak tipe beberapa tipe trematoda yang ditularkan melalui siput. Gitu. Dan karena cara masuknya adalah menembus kulit. Ya, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, larvanya itu kan menembus kulit. Nah, di sini si cystosoma ini dari kulit itu masuk ke dalam aliran darah. Jadi hiduplah dia di sana. Makanya dia mengganggu bisa ke seluruh tubuh, yang namanya darah kan dia mengalir ke seluruh tubuh ya. Jadi bisa mencapai jantung, bisa mencapai paru-paru, dia masuk ke sirkulasi sistemik, terus dia berkembang di situ. Gitu. Ya. Nah, ini gejala klinis
dari cacing-cacing yang tadi kita lihat. Untuk Taenia solium. Taenia solium tadi yang di babi ya. Jadi dia kait-kaitnya itu sebenarnya walaupun di sini dibilang tidak banyak menyebabkan kerusakan, tapi ada ya. Jadi keluhan penderita itu ya nggak enak di perutnya, gangguan pencernaan, diare. Kalau baru aja dan kondisi nutrisi tubuh orang tersebut baik-baik aja, maka mungkin keluhannya ringan. Tapi kalau orang itu pada kondisi nutrisi yang buruk, maka bisa jadi itu mengarah pada kondisi yang lebih berat. Bahkan ada komplikasi berupa peritonitis. Peritonitis itu peradangan pada selaput yang ada di abdomen. Ya, jadi rongga abdomennya meradang. Gitu. Terus walaupun jarang tapi ada ya, bukannya nggak ada. Kemudian pemeriksaan darah yang terkait dengan adanya kehadiran cacing itu bisa dilihat dari eosinofil yang meningkat. Jadi eosinofil itu kan golongan dari sel darah putih gitu. Dia bisa meningkat kalau ada paparan terhadap cacing. Dia spesifikasinya khusus buat mengantisipasi kehadiran cacing di dalam tubuh. Oke, kita lihat untuk Taenia saginata. Taenia saginata ini mirip sama Taenia solium karena strukturnya juga mirip ya. Yang harus diwaspadai adalah kemungkinan dari si Taenia saginata ataupun solium ini untuk menggumpal. Jadi kan cacing itu suka melingkar gitu kan. Nah, akhirnya jadi obstruksi menghambat. Kalau kita makan, saluran ususnya kesumbat gitu. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan gejala. Ya. Lalu kita lihat untuk si fasciola hepatica. Fasciola hepatica tadi di liver ya, dengan beberapa area di sana. Jadi ada saluran empedu atau ductus pancreaticusnya. Untuk yang sistosoma karena hidupnya di dalam darah, maka keluhannya terkait dengan gatal-gatal gitu ya. Terus mungkin ada perdarahan gitu, merah-merah, jadi seperti itu. Nah, ini semuanya ada obatnya, tapi dia nggak sederhana seperti misalnya dengan minum Combantrin gitu ya. Dengan minum Combantrin dia bisa lepas gitu, enggak. Jadi kalau cacing-cacing, beberapa jenis cacing perlu obat lain selain Combantrin gitu, karena ada yang didesain untuk misalnya kayak untuk Taenia solium, jadi obat itu berguna untuk melumpuhkan kemampuan kaitnya gitu. Jadi kalau orang itu minum, si cacing ini bisa kejang-kejang gitu, nggak bisa nempel di usus dan akhirnya keluar melalui feses. Jadi kira-kira seperti itu cara mengatasinya. Untuk lebih jelasnya misalnya gini, kalau kan ini kalian udah belajar cacing ya, dan tahu nama-nama Latin dari cacing ini masing-masing spesiesnya apa saja. Di di kemasannya Combantrin itu dijabarkan spesies cacing apa saja yang bisa ditangani dengan meminum Combantrin gitu. Jadi di luar itu berarti tidak bisa. Jadi di Combantrin itu jelas ya kan, dia memang ada cacingnya memang lebih dari satu, diantaranya Ascaris dan cacing kremi itu bisa. Tapi tidak semua yang kita pelajari di sini bisa dengan Combantrin. Jadi bisa kalian lihat nanti kalau meminum Combantrin ya. Oke, bagaimana cara pencegahannya? Sebagai perawat, kita pastinya harus bisa menjadi contoh petugas kesehatan yang baik, gitu kan? Jadi kita harus tahu bagaimana pencegahannya, pastinya gitu dong, ya kan? Nah, untuk jenis yang Taenia, Taenia ini pastinya kan disebabkan karena kalau kita misalnya punya
seandainya ya, punya peternakan hewan, sapi atau babi, ya harus dijauhkan dari septic tank agar si sapi atau babi ini tidak makan kotoran manusia. Gitu. Ya. Soalnya kayak babi itu kan dia makan apapun, termasuk kotorannya sendiri dia makan. Gitu ya. Makanya itu harus dijaga supaya hewan-hewan ini pada saat diternak itu tidak memakan kotoran-kotoran baik manusia ataupun sapi ataupun babi yang mengandung larva dari cacing ini. Terus masaknya juga harus sebaiknya lama gitu kalau untuk daging ya. Semakin lama maka semakin besar kemungkinan si larva atau telur-telur cacing ini sudah mati. Intinya adalah itu untuk yang jenis Taenia. Sedangkan di Fasciola hepatica, karena hospes perantaranya adalah siput, maka perlu diperhatikan kalau punya kolam atau budidaya sayuran gitu, jangan dibiarkan ada banyak siput air di situ, karena itu yang akan menyebabkan bisa masuknya telur larva cacing ke dalam sayuran yang ditaruh dikembangbiakan di kolam itu gitu ya. Karena kalau makan sayuran serba salah, kalau terlalu matang vitamin kandungan gizi yang ada dalam sayuran itu akan rusak gitu ya. Padahal manusia butuh nutrisi yang ada di sayuran tersebut. Nah, jadi sayuran itu nggak bisa dimasak lama-lama kayak bikin rendang gitu ya sampai hitam gitu ya. Nggak bisa karena udah nggak ada nutrisinya lagi kan kalau sayur dimasak seperti itu. Jadi yang bisa dioptimalkan adalah kebersihan dari sayuran itu sebelum dimasak harus udah bersih gitu. Lalu kemudian untuk Schistosoma itu juga intinya sanitasi lingkungan ya. Jadi agar tidak tercemar dengan tinja. Dan juga memperhatikan kehadiran dari siput-siput air yang selalu menjadi perantara untuk penularan cacing. Gitu. Oke, itu untuk platyhelminthes. Apakah ada yang mau diklarifikasi? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke Nemathelminthes. Oke. Ya. Bentar, saya gedein mikrofon saya. Oke, silakan. Ya. Oh, ya. Ulat sagu. Ulat apa? Iya. Ulat sagu. Iya, betul. Saya pernah lihat di TV. Jadi, jadi harus dibedakan, dia bukan parasit, ya. Maksudnya gini, ulat itu kan dimasak sama seperti kita makan udang, makan ikan teri, gitu, ya. Jadi ulat-ulat itu bukan merupakan parasit yang nantinya bisa hidup di dalam tubuh manusia. Jadi dia nggak masuk golongan itu, dia nggak bisa hidup di dalam tubuh manusia karena bukan lingkungan yang memungkinkan dia untuk daur hidupnya seperti itu gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau makan ulat asal tidak bertentangan dengan kepercayaan masing-masing ya. Yang penting makanan itu kan harus bersih dan dimasak dengan baik. Jadi sebenarnya kalau makanan itu tidak dimasak dengan baik pun bukan
cuma beresiko untuk cacingan, tapi juga ada bakteri, virus yang juga perlu dimasak dengan baik, karena kalau dimasaknya lama kan dia akan mati gitu. Tapi kalau masaknya nggak benar, terus ngebersihinnya juga tidak bersih, maka itu bisa bukan cuma cacing, tapi ada bakteri, ada virus juga ada di situ. Jadi mungkin kalau ulatnya itu sendiri, dia nggak bisa, misalnya dia ada telurnya gitu, terus telurnya nanti hidup di dalam usus manusia, tidak ya. Kalau yang ulat itu tidak. Jadi dia nggak apa-apa dimasak biasa aja, seperti kalau kita masak kayak udang atau ikan teri gitu, nggak masalah, karena dia tidak dikelompokkan sebagai parasit yang bisa numpang hidup di dalam tubuh manusia. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau saya mah nggak bisa makan ulat itu karena saya jijik dan geli ya itu. Tapi kalau suka dan mau makannya sih nggak apa-apa. Jadi memang ada beberapa jenis hewan yang dikelompokkan sebagai parasit dan ada juga yang tidak gitu. Oke, kita lanjut ke Nemathelminthes. Nah ini Nemathelminthes ini kan bentuknya silindris, jadi bentuknya ini seperti bentuk cacing umum yang bisa kita bayangkan. Mungkin warnanya aja yang beda. Kebanyakan dari cacing-cacing Nemathelminthes ini yang hidup di dalam usus manusia, itu dia warnanya putih, bukan hitam. Ya, kalau kalian berkebun, mungkin nanam pohon, nanam bunga, gitu kan di tanah, kalian biasanya melihat cacing-cacing warnanya hitam. Kalau yang ini enggak, kebanyakan hampir semuanya warnanya putih, bukan hitam. Sama seperti Nemathelminthes, ini siapa yang bocor? Saya yang bentuk. Maaf Ibu nggak kedengeran Bu. Ya. Dan saya kayaknya lagi bagus nih sinyalnya. Sudah kedengaran lagi belum? Sudah. Sudah Bu. Oke, iya kayaknya tadi nggak bagus. Oh, ini baterai HP saya lagi Oke, kita lihat, mudah-mudahan udah kedengaran suaranya. Ya, kita lihat untuk cara infeksi dari Nemathelminthes ini. Sebentar ini colok dulu. Oke, kita lihat cara infeksinya. Ada beberapa cara, karena kan jenis cacing yang Nemathelminthes ini juga macam-macam tipenya ya. Seperti yang tadi di Platyhelminthes juga ada beberapa spesies. Nah, yang pertama ada juga yang menembus kulit, ada larvanya sama seperti tadi ya. Misalnya golongan pada cacing tambang, nama atau yang dikenal dengan Strongyloides stercoralis. Nah, ini kayak kalau mau minum Combantrin, di Combantrin itu ada nama-nama seperti ininya gitu. Jadi ada apakah dia Strongyloides
stercolalis, atau dia fasciola hepatica, atau dia Ascaris lumbricoides atau Enterobius follicularis, itu kayaknya dicantumkan di Combatrin ya. Jadi bisa dilihat. Kemudian ada juga yang masuk bersama gigitan serangga. Gigitan serangga di sini misalnya nyamuk gitu ya. Jadi dari gigitan nyamuk. Kemudian ada juga yang bisa terhirup melalui udara. Sebenarnya melalui udara ini tidak umum, tetapi bisa gitu ya. Kalau dia kering misalnya, terus dia terbang, jadi seperti debu gitu ya, terus terhirup sama orang lain, maka telurnya ya maka dia akan cacingan gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat beberapa cara infeksi pada cacing. Nah ini tadi terlewat. Jadi kalau kita lihat macam-macamnya cara infeksi golongan Nemathelmintes ini ke dalam tubuh manusia, itu ada 6 cara gitu ya, dari telur, kemudian ada stadium infektif, ada kista, terus kemudian ada 3 cara yang lainnya tadi ya, larva, kemudian gigitan serangga, dan juga bisa melalui inhalasi kalau dia kering, terbang bersama dengan angin, jadi debu, dan terhirup gitu. Itu terutama pada cacing kremi. Ya, mungkin pernah dengar cacing kremi. Nama latinnya Enterobius vermicularis. Kemudian kita lihat dulu klasifikasinya sebelum kita lihat jenis-jenisnya ya. Jadi namanya aja nematoda. Nematoda itu manjang, bulat, silindris, seperti gelang benang. Dia tidak bersegmen ya, berarti licin, nggak ada segmen-segmennya. Jenis kelaminnya terpisah, jadi seperti yang kita lihat di awal, bisa dibedakan dengan jelas mana cacing yang jantan dan mana cacing yang betina. Gitu. Nah, berdasarkan tempat hidupnya di dalam tubuh manusia, maka kita bisa lihat yang pertama, kita lihat dulu nematoda usus. Ya, nematoda usus. Nah, ini dia nih, sering kan kita lihat. Kadang kita lihat ini di comberan juga suka ada loh, kalau kalian perhatikan di comberan yang kotor gitu ya, yang hitam gitu. Nah, kalau ketemu yang modelnya kayak gini, warnanya putih, ini sih Ascaris lumbricoides, cacing gelang ya. Nah, ini kalau telurnya masuk ke dalam saluran cerna kita, dia bisa menetap dan hidup di sana. Cacing jantan dan cacing betina dua-duanya bisa hidup di dalam usus manusia. Cuma buat ngebedainnya itu dari panjangnya aja. Yang jantan itu sedikit lebih pendek daripada betina. Rata-rata hampir sama sih. Nah ini dia warna hidupnya ya. Ada 2 macam. Jadi si golongan Ascaris ini ada 2 macam warna. Yang pertama putih kekuningan. Putih kekuningan itu seperti yang gambar sebelah kiri ya, bisa kalian lihat itu gambar sebelah kiri. Dia panjang seperti gelang ya. Yang kedua ada juga yang merah muda, jadi agak pink warnanya. Ya, itu kalau dia masih hidup. Kalau sudah mati warnanya putih. Jadi bisa kalian bedakan nanti kalau ada di feses. Karena ini sering keluar bersama dengan feses. Jadi misalnya adiknya mungkin ada yang putih-putih di fesesnya gitu ya. Nah itu berarti cacingnya kemungkinan sudah mati. Tapi kalau misalnya kalian lihat ada kayak putih kekuningan atau warna merah muda, kalau kalian senggol-senggol, bisa berdiri dia mungkin, gitu berarti masih hidup ya. Jadi cacing ini sering ditemukan keluar bersama dengan feses manusia.
Karena dia nggak ada kaitnya ya, makanya dia gampang kalau dia lagi kelenger gitu ya, lagi agak mabok sedikit, pusing, dia pegangan yang nggak kuat, keluar deh bersama dengan feses, kelihatan di feses ada dia. Nah, Ascaris ini dia sebenarnya host utamanya adalah usus manusia gitu. Jadi walaupun telur cacingnya ini bisa bertahan sampai 1 tahun di dalam tanah, tapi yang dewasanya ini bisa hidup dengan baiknya di dalam usus manusia gitu. Dan bayangkan dia sangat produktif sekali, bisa menghasilkan telur sampai 200.000 butir per hari kalau udah hamil ya. Jadi dia banyak anak gitu, banyak anak, banyak rezeki. Dianya yang rezeki, manusianya yang kelenger ya, sakit. Jadi kehadiran cacing ini, apalagi kalau di dalam tubuh ada jantan dan betina, jadi dia bisa mengadakan perkawinan di dalam usus kita ya. Itu sangat berbahaya sekali, karena sekali melahirkan, dia melahirkan 200.000 telur. Bayangkan kalau 200.000 telur ini beternak semuanya, bisa jadi peternakan nanti kita ya. Jangan seperti itu gitu. Nah ini yang makanya bisa diantisipasi dengan obat cacing. Ascaris ini salah satu yang ada di bisa dibasmi oleh Combantrin. Karena banyak diderita oleh orang-orang di Indonesia. Nah, mana ya? Ini. Cara penularannya, sorry tadi kepencet. Jadi cara penularannya adalah melalui telur, pastinya yang paling sering melalui telur. Jadi paparan telur yang tidak sengaja termakan oleh manusia itu akan menyebabkan cacing itu menetas dan tumbuh dewasa di dalam usus manusia. Permasalahannya, larva dari cacing Ascaris ini dia bisa migrasi ke paru-paru. Jadi orang itu bisa mengalami gangguan pernapasan. Jadi dari sini kalian bisa tahu gangguan pernapasan itu bukan hanya dari virus ataupun juga bakteri, tapi bisa juga dari larva cacing. Ya, nanti dia kalau udah agak dewasa balik lagi ke dalam usus gitu untuk tumbuh dewasa di sana. Cuma larvanya bisa ke paru-paru. Itu pun sudah cukup mengganggu ya. Nah ini dia pada kenyataannya bisa kita temukan seperti ini gitu. Nah bisa kalian bayangkan bagaimana pertumbuhan Ascaris ini sangat berbahaya ya. Namanya aja dia kalau sekali bertelur bisa 200.000 telur gitu. Jadi sekali bertelur aja kalau itu sebuah hidup dan apa namanya ada di dalam usus kita, jadinya kan kayak gini, gitu ya. Nah ini yang sebelah kiri ini cacing dewasa, ya. Terus 1 biji. Yang di tengah-tengah itu pada kenyataannya ada orang-orang yang dioperasi karena kebanyakan cacing di dalam tubuhnya. Jadi nggak bisa dengan obat. Kemungkinan harus dioperasi. Nah ini orang yang mengoperasi juga serba salah. Takutnya terkontaminasi juga tapi harus dikeluarkan gitu loh ya. Nah ini yang di tengah-tengah. Nah ini yang di kanan tentunya ini udah diambil dari usus orang yang sudah nggak tahu, mungkin orangnya udah meninggal atau gimana gitu ya. Nah ini di dalamnya isinya cacing semua gitu. Nah ini biasanya terjadi pada orang-orang yang lingkungan hidupnya sanitasinya sangat buruk. Dan mungkin dia tidak pernah mengkonsumsi obat cacing seumur hidupnya gitu ya. Ya itulah yang terjadi seperti itu. Makanya kalau sudah terlalu banyak cacing itu bisa keluar melalui feses, isinya sebaskom cacing semua, itu bisa. Atau pada saat dia muntah
itu juga keluar cacing, itu juga bisa. Nah, karena si cacing ini hidupnya di dalam usus, maka gejala yang dialami biasanya keluhannya terkait dengan fungsi pencernaan. Ya, jadi bisa mual, diare, atau konstipasi, atau kalau cacing ini menggumpal, dia bisa obstruksi usus. Jadi ususnya tersumbat gitu ya. Pasti sakit perut gejalanya. Gitu. Keluhannya adalah perutnya nggak enak, sakit perut gitu. Karena ada gumpalan yang menyumbat gitu di sana. Nah, cacing ini bisa mengembara pastinya. Jadi bisa dimungkinkan cacing ini menembus mukosa usus dan ikut mengembara ke saluran yang lain. Jadi bisa ke saluran empedu, tadi larvanya juga bisa ke paru-paru gitu ya. Makanya bisa menimbulkan keadaan gawat darurat. Oke, itu tadi untuk cacing gelap. Sekarang kita lihat dulu untuk cacing lainnya, saudaranya, yang lebih kecil. Ini adalah cacing kremi. Jadi mungkin kalian juga sering dengar yang namanya cacing kremi. Nama latinnya Enterobius vermicularis. Ya. Host utamanya adalah manusia. Kalau dibilang host utama, artinya tempat hidup paling baik adanya di dalam tubuh manusia. Jadi artinya dia di tempat lain dia tidak bisa hidup dengan baik gitu loh. Nama penyakitnya diambil dari nama cacingnya, bisa disebut oxyuriasis atau enterobiasis. Nah, ini cacing kremi ini dibilang cacing kremi karena kecil banget ya. Bisa dilihat dengan mata, tapi kecil gitu, 1 sentian, 1 senti ya atau setengah senti gitu. Nah, biasanya dia banyak ada di anus kalau mau bertelur. Makanya dengan usapan di anus bisa diketahui ada telur cacing atau tidak di sana karena dia bertelur itu di dekat anusnya manusia. Makanya kadang suka kalau yang namanya cacingan itu kan orang bisa ngeliatnya garuk-garuk gitu ya di area bokongnya digaruk-garuk. Kadang-kadang lo cacingan ya gitu kan. Ada benarnya karena memang cacing itu bertelur di dekat anus manusia. Nah, cacing kremi ini dia hidupnya di sekum. Jadi sekum itu kan usus besar yang dekat dengan anus. Ya, jadi kalau dia lagi bertelur, dia berenang sampai ke anus, terus orang yang menderita akan merasa geli gitu anusnya, kayak diklik gitu. Nah, itu artinya cacingnya lagi bertelur di situ. Dia bisa memproduksi telur sebanyak 11.000 butir per harinya. Kalau dia sehat dan bahagia ya. Sakinah mawadah warohmah. Dia akan bertelur dengan sukses. Yang perlu kita waspadai adalah selain minum obat cacing, ini cara penularannya juga ya karena yang biasanya paling sering menderita cacing ini adalah anak kecil karena dia belum terlalu menyadari pentingnya menjaga kebersihan tangan, kebersihan tubuh gitu ya. Makanya yang paling sering menderita cacingan ini anak kecil. Jadi di antaranya yang pertama pada anak-anak itu sering penularannya dari tangan ke mulut sendiri. Jadi dia karena merasa geli gitu ya, jadi garuk gitu kan, terus lupa cuci tangan, terus kemudian dia nggak sengaja ataupun dengan sengaja tanpa disadari tangannya itu masuk ke mulut, padahal barusan
garuk-garuk anusnya yang terasa geli-geli gitu, gatel. Ya, seperti itu. Atau dari pakaian dalam. Ya, pakaian dalamnya kan namanya dia bertelur di dekat anus, berarti kan mungkin ada beberapa telur yang juga terpapar di pakaian dalam gitu. Nah, itu bisa mengkontaminasi di situ. Itu yang paling sering ya pada anak-anak. Yang kedua, bisa juga misalnya dia menghisap udara, tapi tentunya untuk bisa ditularkan melalui udara ini syaratnya harus terpenuhi. Jadi misalnya telur cacing ini ada di tempat yang kering, tidak menempel gitu ya. Terus dia terbang bersama angin. Jadi sifatnya kayak debu kering terbang bersama angin terus terhirup oleh orang lain gitu. Jadi ternyata pakai masker bukan hanya untuk mencegah virus, tapi juga mencegah telur cacing ya yang tertiup bersama angin. Seperti itu. Dan itu kenyataan ya emang benar. Kemudian ada juga yang retroinfeksi. Jadi memang dia menetas gitu misalnya di usus dia menetas terus berenang lagi deh si bayi-bayi cacing ini masuk ke dalam usus. Itu namanya retroinfeksi. Nah, ini cacing kremi seperti ini daur hidupnya. Jadi dia biasanya karena telurnya diletakkan di daerah anusnya manusia, maka paparan terhadap area anus manusia ini yang jadi sumber penularan gitu. Jadi tertelan bersama makanan ataupun juga debu gitu ya. Maka ini pentingnya untuk selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau anak kecil itu kan suka masukin apapun ke mulutnya gitu ya. Bahkan habis dia ngerasa geli-geli di bokongnya, dia garuk-garuk, terus dia main-main, kemudian dia jilat-jilat lagi tangannya. Gitu. Makanya anak kecil ini banyak yang cacingan kalau anak kecil. Karena dia belum mengerti. Walaupun diajarin, memang belum mengerti. Harus dilihatin sama orang dewasa. Nah, ini beberapa cara, salah satunya adalah melakukan swab, anal swab ya. Jadi swab di anusnya, kemudian diperiksa di mikroskop ada telur cacingnya atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya curiga nih misalnya, anak ini cacingan apa enggak ya, kayaknya dia sering apa namanya garuk-garuk gitu anusnya, misalnya orang tuanya khawatir seperti itu. Kalau dia dibawa ke laboratorium parasitologi, akan dilakukan anal swab. Jadi anusnya akan diusap, kemudian hasil usapannya itu akan dilihat di mikroskop. Apakah ada telur cacing atau tidak. Kalau ada, maka dia positif menderita cacingan. Nah, pastinya secara umum untuk apa namanya cacingan ini yang paling baik adalah memperhatikan kebersihan lingkungan, gitu ya. Defekasi juga di kapus atau di kloset dengan baik, tidak berceceran di mana-mana, gitu ya. Karena penularan utama dari cacing ini adalah melalui telur yang terkandung di dalam tinja atau feses, gitu. Jadi pasti pada saat buang air besar harus diperhatikan kebersihannya. Kalau sudah menjadi wabah ya ada pengobatan massal sih, tapi kan itu tidak kita harapkan. Nah, untuk petugas kesehatan perannya terutama adalah dalam memberikan penkes atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai sanitasi lingkungan. Nah, ini kalau kalian nanti bisa melakukan ini pada saat punya kesempatan ke komunitas gitu misalnya, bisa melakukan ini. Oke, kita lihat yang lainnya lagi. Cacing ini ada yang namanya Trichuris trichiura. Cakep sih namanya ya.
Namanya cacing cambuk atau whipworm. Habitatnya di dalam usus besar, jadi manusia hostes definitif, artinya tempat tinggal utama ya. Jadi kalau dibilang manusia sebagai hostes definitif, itu artinya manusia sebagai tempat tinggal rumah utama ya dari si cacing ini untuk tinggal. Nama penyakitnya trichuriasis, panjangnya tidak seperti cacing gelang kan, kalau cacing gelang tadi panjang banget gitu ya. Nah, kalau yang ini enggak, cuma sekedar sekitar 4-5 cm. Bentar, ada iklan lewat. Ya, jadi 4-5 cm bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Ini kalau lebih jelas kalau diperbesar gitu ya. Tapi sebenarnya tanpa pakai mikroskop pun ini bisa terlihat. Yang di tengah itu telurnya ya, yang di bawah itu cacing dewasa. Nah, ini yang di atas itu bisa terlihat di dalam tubuh manusia ya. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya ada suara-suara. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya minum dulu. Oke, kita lihat struktur cacing ini dikatakan sebagai cacing cambuk karena emang bentuknya kayak cambuk ya. Jadi ada yang menebal dan ada yang menipis. Jadi modelnya kayak cambuk. Ini perbedaan struktur cacing betina dan jantan. Kalau yang jantan dia melingkar, ya kalau yang betina enggak. Telurnya kurang lebih sama bentuknya, ya jadi telurnya itu yang ada di bawah. Jadi yang di atas itu cacing dewasanya, yang di bawah itu telur cacingnya. Untuk cacing cambuk. Nah, siklus hidupnya seperti ini. Penularannya sama seperti cacing yang lain, yaitu telur yang ada di dalam tinja. Jadi memang yang namanya cacingan ini telur ya, yang dikeluarkan di dalam tinja. Tinggal nanti dewasanya itu cacingnya menjadi cacing apa gitu. Tapi cara penularannya rata-rata 90% sama, yaitu melalui telur yang dikeluarkan lewat tinja dan kemudian tertelan oleh manusia dan akhirnya menetas di dalam tubuh manusia dan menjadi cacing dewasa. Di situ dia menikah, sakinah mawadah warohmah, dan bertelur deh dan balik lagi seperti itu gitu. Jadi daurnya seperti itu. Cacing trichuris ini hidup di dalam usus besar manusia, baik di kolon ascendens maupun di daerah sekum. Ya, jadi untuk bisa membayangkannya berarti harus mengingat kembali struktur organ pencernaan manusia. Yang paling sering menderita penyakit cacingan ini adalah anak-anak, karena balik lagi tadi kita udah bahas bahwa anak-anak itu belum paham Maaf Ibu, suaranya putus-putus. apa namanya kebersihan diri. Ibu, maaf Gitu. suaranya Jadi putus-putus. harus dibilangin dan diawasin sama orang yang lebih dewasa. Dan dia belum ngerti. Udah kedengeran belum? Udah kedengeran belum? Udah Bu. Udah ya, udah kedengeran kayaknya ya. Ya, oke. Kita lanjut. Untuk jenis dari Trichiura ini, tempat perlekatannya itu bisa terjadi perdarahan. Jadi yang seringnya adalah peradangan mukosa usus.
pada orang tersebut. Jadi yang namanya kalau usus itu meradang, gejalanya ya mirip-mirip kayak sakit tipes gitu ya. Misalnya dia agak sakit perutnya, terus dia merasa mual, tidak enak makan gitu, seperti itu. Dan karena Trichuris trichura ini mampu untuk menghisap darah hostesnya, jadi dia dapat nutrisi dari situ ya, menghisap darah melalui mukosa usus, maka orangnya akan menderita anemia. Makanya salah satu gejala cacingan yang terkadang diamati adalah apakah orang itu menderita anemia atau tidak. Karena ada beberapa tipe cacing yang dia ngambil nutrisinya bukan makanan yang ada di dalam usus, tetapi melalui menghisap darah si hostnya dari mukosa usus itu. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi, kayak cacing gelang, cacing Trichuris trichura ini juga bisa keluar melalui feses. Nah, ini ada cacing tambang. Cacing tambang ini jauh lebih kecil. Dia hidup di dalam usus halus juga. Dan menghisap darah juga. Jadi cara hidupnya dia menghisap darah dari mukosa usus orang yang menjadi inangnya. Nah, panjangnya itu kecil ya, kalau kalian perhatikan itu sekitar 1 cm, 9 sampai 13 cm. Sebentar. 9 sampai 13 cm. Nah, bedanya cacing jantan dan cacing betina dari panjangnya ya. Cacing jantan itu rata-rata lebih kecil atau lebih pendek daripada cacing betina. Nah, ini daur hidup dari Ankylostoma duodenale dan Necator americanus, ini cacing tambang ya. Cacing tambang ini salah satu penularannya juga bisa melalui larva cacing yang menembus di kulit kaki. Jadi pada lingkungan-lingkungan lembab, bertanah ataupun juga ada air dan lain-lain, itu larvanya bisa menembus kulit di kaki. Inilah pentingnya kenapa kalau lingkungan kerjanya banyak ada di kayak sawah atau di tanah yang lembab, itu harus pakai sepatu bot gitu untuk melindungi larva-larva cacing menembus kulit. Biasanya kalau baru cacingnya menembus kulit, keluhannya pasti gatal-gatal ya di kaki. Bukan sakit ya, karena larva itu kecil banget. Jadi jarang yang bilang sakit, mungkin lebih sakit digigit semut. Tapi kalau larva ini dia gatal. Jadi kayak geli-geli gitu, gatal gitu. Nanti orangnya akan mengeluh, kaki saya gatal-gatal gitu. Padahal mungkin itu karena ada larva cacing yang masuk di antara sela-sela kulit gitu. Jadi orangnya nggak kesakitan kayak digigit semut, enggak ya. Biasanya keluhannya adalah gatal dan geli-geli gitu. Nanti dia masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara seperti itu. Nah, ini gambarannya, yang di sebelah kiri itu gambar jelasnya ya, cacing dewasa dan telurnya. Jadi ini gambarnya udah diperbesar supaya bisa lebih jelas dilihat. Ini cacing tambang dan yang paling kanan itu telur. Dari sini bisa dibedakan telurnya. Pengetahuan tentang telur ini juga penting karena biasanya kalau orang yang di lab parasit, dia perlu mengidentifikasi cacing ini spesiesnya apa gitu. Jadi dari telurnya, karena nggak selalu ditemukan cacing dewasa kan dalam usapan sampel gitu, nggak selalu cacing dewasa ditemukan. Bisa aja yang ditemukan telurnya. Makanya harus tahu juga bentuk-bentuk telurnya. Gitu. Kalau kita perawat sekedar tahu ya, biar jadi bisa membayangkan perjalanannya.
Nah, gambaran klinisnya yang pertama anemia. Ya, karena tadi kan cacing ini mengambil nutrisi dengan cara menghisap darah. Jadi orangnya bisa aja anemia, perutnya buncit, rambutnya kering dan rontok gitu. Lengkaplah sudah. Kemudian yang nomor 2 itu ada gangguan pencernaan, ini udah pasti karena dia kan tinggalnya di dalam saluran cerna ya, maka pasti ada keluhan pada fungsi pencernaan. Kemudian gatal, nah ini ya perlu diperhatikan, keluhannya adalah gatal, bukan sakit. Jadi kalau gatal-gatal di kaki, sela-sela jari kaki, merasa gatal, geli gitu ya, itu waspadai apakah ada kemungkinan larva cacing masuk di situ. Karena kalau larva cacing keluhannya bukan sakit atau nyeri kayak digigit semut, bukan. Ya, tapi gatal. Gatal geli. Kemudian bronkitis juga bisa karena larvanya bisa ke paru dan pasti kalau ada benda asing di saluran nafas, seseorang itu akan mengeluh batuk-batuk biasanya. Oke, tadi itu untuk cacing tambang. Sekarang kita kenalan sama cacing lainnya. Jadi pokoknya pembahasan hari ini adalah tentang cacing. Ada yang namanya Strongyloides cercolalip. Ini cacing benang. Manusia juga hospes utama, tempat tinggal utama dari cacing ini, dan dia hidup di usus halus seperti saudara-saudaranya yang lain. Yang harus diperhatikan, cacing ini kecil banget. Jadi cuma 2 mm. Kalau nggak diperhatiin banget gitu ya, nggak kelihatan gitu. Luput dari perhatian. Seperti yang lain, telurnya keluar melalui tinja. Nah ini cacing ini tidak memerlukan hostes perantara, jadi artinya nggak kayak yang lain mungkin dia dibantu sama siput gitu ya, itu tidak, atau yang lain atau vektor nyamuk gitu enggak ya, dia langsung bisa menginfeksi menembus kulit. Jadi jenis telur ini kalau misalnya dari feses ada telurnya, dia keluar menetas jadi larva, terus kemudian keluar ke tanah gitu misalnya ya. Zaman sekarang masih ada nggak ya orang yang BAB-nya di tanah? Kalau zaman dulu kan banyak tuh zaman perang kemerdekaan ya. Nah ini berarti dia bisa menembus orang lain yang mungkin berjalan di atas tanah itu gitu. Lalu kemudian dia masuk kulit, masuk ke aliran darah, dan jantung, kemudian paru-paru. Gitu. Jadi dari paru-paru dia kalau udah dewasa, menjelang dewasa pergi ke usus. Seperti itu daur hidupnya. Karena cacing ini kecil sekali, tadi kan panjangnya hanya 2 mm. Jadi kalaupun dia ada gatal-gatal karena larva itu pasti lebih kecil dari cacing dewasanya ya. Nah itu dia keluhannya ringan, walaupun bukan berarti tidak berbahaya ya. Jadi orangnya bisa aja gatal-gatal, merah-merah gitu kulitnya, di kaki terutama. Lalu karena larvanya ini ada di paru-paru, dia bisa keluhannya keluhan gangguan pernafasan. Kemudian kalau dia sudah ada di usus, maka keluhannya akan gangguan pencernaan. Gitu. Kalau orangnya kondisinya fit dan sehat, gejala ini mungkin dirasakan ringan dan si cacing ini bisa hidup bertahun-tahun di dalam tubuh manusia. Lalu kemudian ada juga
cacing lainnya nih kayak Trisinella spiralis. Trisinella ini inang utamanya bisa yang lain selain manusia. Ya, jadi bisa tikus juga bisa. Jadi makanya kita kalau melihat tikus juga dibasmi salah satunya untuk mencegah penularan si cacing juga. Bayangin aja biasanya cacing ini kan ditularkan melalui feses. Ya, jadi setiap mamalia pasti BAB gitu. Bayangin kalau ada fesesnya tainya tikus di mana-mana, terus tai tikus itu mengandung telur-telur cacing, bayangin aja. Terus kita ngelap-ngelap meja yang kena dengan tai tikus itu, kan itu ada kemungkinan beresiko kita terkena telur-telur cacingnya itu juga gitu. Jadi khusus untuk cacing ini kita harus perhatikan hostnya di mana aja. Ya, ini sekedar gambaran untuk yang jenis Trisinella spiralis. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat cacing lainnya yang tinggal di dalam jaringan. Kalau yang tadi kan di usus, ya. Kalau ini kita mau lihat yang di jaringan, cacing, masih cacing. Oke, kita lihat cacing apa aja sih yang tinggalnya bukan di usus gitu ya. Jadi ternyata ada banyak juga loh cacing-cacing yang dia hidupnya bukan di dalam usus, tapi di dalam jaringan yang lain. Jadi dalam usus dia nggak ada. Nah, ini beberapa spesiesnya. Jadi ada Wuchereria bancrofti, ada Brugia malari, dan lain-lain ya. Ini kayak macam loa-loa itu adanya di Afrika. Jadi nggak semuanya saya bahas, jadi saya bahas yang bisa ditemukan di Indonesia aja. Ini sebagai gambaran, ya cacing filaria ini perantaranya adalah nyamuk. Nah, kalau kalian lihat untuk yang Wuchereria bancrofti itu yang paling atas ya, bisa diperhatikan sama kalian. Itu salah satunya bisa ditularkan oleh nyamuk Aedes yang juga menularkan demam berdarah. Ya, jadi artinya si Aedes ini bukan cuma menularkan virus demam berdarah, tapi juga bisa membawa larva cacing, gitu ya. Lalu nyamuk culex, nyamuk culex ini yang biasa menggigit kita kalau malam-malam. Jadi bukan yang jenis Aedes aegypti. Kalau Aedes aegypti kan dia belang-belang ya, putih. Hitam putih hitam. Nanti bisa belajar waktu nanti bahas arthropoda. Tapi sebagai gambaran aja sekarang, Aedes itu kan putih hitam. Kalau yang culex ini enggak, nyamuk yang biasa gigit kita kalau malam-malam, jadi dia hitam semua gitu ya, nggak ada belang-belangnya. Kalau yang Anopheles di Jakarta nggak ada ya, karena kita nggak ada malaria yang biasanya ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Kalau di Sumatera mungkin ada, atau di daerah yang lain. Jadi perhatikan host pest-nya. Salah satu cara mengatasi penularan penyakit ini adalah dengan membasmi host pest perantaranya. Jadi penularannya pastinya nyamuk ini menghisap mikrofilaria orang yang mengandung cacing ini, gitu ya. Nah, terus kemudian dia hinggap ke orang lain lagi, terus menularkan larva atau mikrofilaria dari cacing tersebut, dan akhirnya cacing ini tumbuh dewasa di jaringan orang yang terinfeksi. Nah, ini gejala klinis yang bisa kita amati pada infeksi dari jenis cacing Wuchereria bancrofti yang ditularkan oleh nyamuk ya. Jadi ini elephantiasis pada kakinya. Bayangin bedanya jauh ya.
Jadi itu bukan tumor, tetapi di dalamnya ada cacing, gitu, yang kecil-kecil. Ya. Nah, bisa seperti ini karena cacing ini tumbuh di jaringan apa namanya, limfatik, ya, sistem limfatik. Makanya dia bentuk gejala klinisnya seperti ini. Nah, ini kalau mau kalian bandingkan, jadi saya menampilkan bagian ini hanya untuk sekedar perbandingan aja. Jadi ada yang menyerang mata gitu ya. Kalau tadi Wuchereria bancroft itu kan di jaringan limfatik. Kalau yang lainnya bisa aja di matanya gitu, bisa. Jadi buta gitu dia ya. Terus kemudian kayak yang loa-loa ini juga di mata. Nah, loa-loa ini banyaknya di Afrika ya. Pokoknya kalau di Afrika itu agak serem-serem juga parasitnya. Terus kalau yang lain-lainnya itu ada di limfatik juga. Jadi ini tabelnya untuk perbandingan bahwa cacing-cacing ini menempati beberapa bagian jaringan di dalam tubuh dan ditularkan oleh nyamuk. Oke. Kita bisa lihat. Kalau untuk di Jakarta, yang nyamuk yang banyak ada di Jakarta itu adalah nyamuk jenis Culex dan Aedes aegypti. Ya, kalau untuk yang Anopheles itu hampir nggak ada di Jakarta. Makanya malaria itu nggak ada ditemukan di Jakarta karena kan malaria itu penularannya melalui nyamuk. Nah, nyamuknya itu di Jakarta itu nggak ada, gitu. Jadi makanya malaria yang ada di Jakarta pasti karena orangnya itu habis dari daerah lain. Terus kemudian dia digigit nyamuk di sana, balik lagi ke Jakarta dan menderita malaria, gitu. Jadi malaria yang ada di Jakarta itu bukan didapatnya dari Jakarta, tapi dari daerah, gitu. Bisa mungkin dari Sumatera, atau dia ke Papua, atau dia ke Kalimantan, seperti itu. Kalau di Jakarta nyamuknya nggak ada. Oke, kayaknya kira-kira macam-macam cacing seperti itu yang perlu kita lihat pada hari ini. Nah, kesimpulannya dari semua yang kita bahas tadi, walaupun banyak jenis cacingnya, tapi rata-rata gejalanya sama, gitu ya. Jadi kita dari gejala itu nggak bisa bedain ini cacingannya jenis apa, gitu, nggak bisa. Karena dia nggak spesifik ya, misalnya, oh kalau yang Ascaris lumbricoides kayak begini, terus beda sama yang cacing kremi gitu, enggak. Tapi gejalanya hampir mirip-mirip ya, terutama yang di saluran cerna itu dia hampir mirip. Makanya kalau untuk pengen tahu jenis cacingnya yang menginfeksi apa, harus dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Misalnya yang paling gampang adalah membawa sampel feses gitu. Jadi fesesnya ditaruh di apa namanya tempat, kemudian diperiksa di laboratorium seperti itu, gitu ya. Bisa dengan usapan anus juga bisa tadi ya, kalau kayak si cacing kremi, atau biopsi atau darah kalau di darah. Jadi kalau dari gejala aja kita cuma tahu oh, orang ini mungkin cacingan ya, tapi kita nggak bisa hanya dari gejala mengetahui cacingnya jenis apa gitu, nggak bisa. Dan yang bisa kita lakukan apa ya, hanya bisa memberikan pendidikan kesehatan bagi orang-orang yang beresiko tinggi untuk menjaga sanitasi lingkungan gitu. Dan yang pasti mencegah penularan telur cacing ataupun larva. Jadi kita tahu itu dari makanan atau bisa menembus kulit di kaki gitu ya. Jadi bayangannya seperti itu. Dan kalau dari hostes, maka kalau dia ditularkan melalui nyamuk kan harus dibasmi nyamuknya gitu. Kalau ditularkan melalui siput, maka siput airnya itu yang harus dibasmi gitu.
Jadi cara pengendaliannya seperti itu. Untuk di rumah sakit sejauh ini ya orang-orang yang dirawat karena cacingan di rumah sakit itu jarang ya. Jadi kalau kalian mau melihat masalah kesehatan terkait dengan cacing ini di rumah sakit, mungkin lebih banyak di poliklinik, bukan di ruang rawat inap gitu ya. Karena kalau dia sampai dirawat karena cacingan berarti sudah parah banget gitu ya, dan jarang ditemukan. Yang banyak itu nanti peran perawat di komunitas dan di keluarga, terutama memberikan pendidikan kesehatan untuk masyarakat supaya menurunkan resiko terkena cacingan ini, gitu, supaya lebih sehat. Jadi peran perawat lebih ke arah sana ya, kalau untuk cacing. Karena berbeda dengan protozoa atau bakteri ataupun virus. Tapi cacing ini kan juga menimbulkan masalah kesehatan. Jadi perawat juga tetap harus memahami penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh cacing ini, gitu ya. Jadi kira-kira menurut saya seperti itu saja pembahasan pada hari ini. Apakah ada yang mau diklarifikasi? Dari kalian semua. Masih online nggak ya semuanya? Jangan-jangan saya ngomong sendirian nih. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih Bu. Ibu. Masih, Bu. Oke, baik, yang tadi saya jelaskan apakah bisa dibayangkan ya, mudah-mudahan sih harapannya bisa dibayangkan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka nanti saya akan share untuk materi yang hari ini di grup WA seperti biasa. Terus ada bahan bacaan ya yang nantinya akan terkait dengan tugas individu. Nanti saya lihat dulu di LMS karena enaknya sih tugas itu dikumpulkannya di LMS ya. Kalau sudah ada nanti sore akan saya umumkan untuk penugasannya. Tapi untuk sekarang saya share aja dulu materi hari ini sama bahan untuk bacaan dan belajarnya ya. Nanti kalau ada penugasan nanti sore akan saya kabarin lagi. Oke. Jadi untuk hari ini seperti itu dulu. Mudah-mudahan bisa dibayangkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup nih pertemuan hari ini. Ibu, maaf izin bertanya. Ya, ini siapa? Saya Indah, Bu, dari A1. Oh ya, oke. Kenapa Indah? Ibu, maaf untuk absen itu bagaimana, Bu? Oh iya, absen. Karena lagi buru-buru tadi saya belum buat ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan untuk absen. Bolehkah saya minta tolong si pen? Jadi dari A1, A2, sama A3 ya. Karena saya lagi kurang sehat, agak nggak fokus nih bikin absen ya. Saya percayakan dulu nih hari ini dari si pen ya. Nanti link